Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinaya Rehanun Jana dengan NPM 22081080-127. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS kita disuruh untuk membuat tabel dengan menggunakan constant primary key dan foreign key. Nah, primary key itu digunakan untuk mengidentifikasi keunikan setiap record dalam satu kolom. Dalam satu tabel, hanya boleh ada satu primary key. Sedangkan foreign key itu digunakan untuk mencegah aksi yang menghancurkan relasi antar tabel. Foreign key akan menunjuk ke primary key yang ada dalam tabel lain. Nah, contoh foreign key di sini yaitu foreign key ID pemasok dari tabel transaksi pembeli, reference pemasok ID pemasok dari tabel pemasok. Nah, dua ID pemasok dalam dua tabel ini sudah termasuk primary key. Maka dari itu bisa terjadi foreign key. Insert. Insert data itu digunakan untuk memasukkan data yang kita inginkan ke dalam tabel yang telah tersedia. Nah, contoh ini adalah insert into pelanggan values. Jadi, kita akan menginsert data untuk tabel pelanggan. Di sini kita akan insert yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan telepon pelanggan. Update dan delete. Update digunakan untuk mengganti atau memperbarui suatu data yang kita inginkan. Nah, contohnya yaitu update barang, set nama barang, bedak, word, nama barang, liptin. Jadi, kita ingin mengupdate yang awalnya nama barang itu bernama liptin menjadi bedak. Maka, keluarannya akan seperti ini. Awalnya di sini ialah nama barangnya liptin. Kemudian setelah kita update, maka akan berubah menjadi bedak. Kemudian delete untuk menghapus file yang kita pilih. Nah, kita akan mendelete banyak pembeli yang berjumlah 12. Maka sintaksnya itu delete from transaksi pembeli where banyak pembelian sama dengan 12. Jadi di tabel transaksi ini kita akan menghapus banyak pembelian yang berjumlah 12. Maka banyak pembelian yang berjumlah 12 itu akan terhapus. Seperti yang kita lihat sudah tidak ada lagi dalam tabel ini. Dan query select dan select dengan where. Nah, query select itu digunakan untuk menampilkan beberapa data yang kita pilih pada suatu tabel. Misal, select nama barang, kelompok barang, from barang. Jadi kita di sini akan memilih untuk menampilkan nama barang dan kelompok barang saja pada tabel barang. Maka yang keluar akan hanya nama barang dan kelompok barang. Kemudian select dengan where. Select dengan where itu kita dapat memilih data sesuai perintah yang kita beri. Contohnya, kita akan select from barang where nama barang cost rx. Jadi kita akan menampilkan pada tabel barang itu hanya nama barang yang bernama cost rx. Maka keluarannya akan seperti ini. Hanya cost rx saja yang ditampilkan. And dan or. Berdasarkan gambar di samping, operator AND itu digunakan untuk menampilkan data yang memiliki nama pemasok Erza dan alamat pemasok Madiun. Nah, di sini kan select from pemasok where nama pemasok Erza and alamat Madiun. Jadi, pada tabel ini kita akan menampilkan yang nama pemasoknya itu adalah Erza dan beralamat Madiun. Maka akan keluar Erza alamat Madiun. Sedangkan operator OR itu untuk menampilkan data yang memiliki nama Erza atau yang memiliki alamat Bogor. Nah, seperti sintak di sini, select from pemasok where nama pemasok Erza or alamat pemasok Bogor. Jadi keluarannya akan mengeluarkan nama pemasok bernama Erza atau alamat bernama Bogor. Maka Erza, nama pemasok Erza dan alamat Bogor akan keluar, yaitu Erza beralamat Madiun, sedangkan Bogor itu bernama pemasok Bina. Like dan not between. Nah, berdasarkan gambar di samping, operator like %x digunakan untuk menampilkan data yang memiliki nama barang berakhiran huruf X. Seperti sintaks ini. Select from barang where nama barang
like %X. Maka nama barang yang berakhiran huruf X akan keluar. Di sini contohnya ialah cos Rx. Nah, jika like X%, maka nama barang yang keluar adalah nama barang yang berawalan huruf X. Kemudian ada not between. Berdasarkan gambar di samping, operator not between itu digunakan untuk menampilkan data yang memiliki kode barang tidak akan menampilkan data yang memiliki kode barang 1 dan 2. Nah, select from barang where kode barang not between 1 dan 2. Maka dia tidak akan menampilkan data yang memiliki kode barang 1 dan 2. Nah, di sini yang keluar hanya kode barang 3, 4, dan 5. Group by dan order by. Berdasarkan gambar di samping, group by itu digunakan untuk menghitung berapa jumlah barang yang sama pada tabel. Nah, contohnya select nama barang, count, nama barang, from barang, group by nama barang. Jadi sini jumlahnya hanya 1 karena tidak ada jumlah barang yang sama. Jadi mereka hanya memiliki masing-masing nama barang. Kemudian berdasarkan gambar ini, order by itu digunakan untuk mengurutkan nama barang dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya yaitu select from barang order by nama barang dash. Jadi kita akan menggunakan order by pada nama barang. Jadi nama barangnya memiliki keluaran dari huruf terbesar ke terkecil, yaitu dimulai dari L, kemudian sampai B. Join dan inner join. Berdasarkan gambar di atas, cross join itu digunakan untuk menghubungkan dan melihat data apa saja yang kita inginkan dari dua tabel tersebut. Nah, misal kita select, kita misalkan A, kode barang, nama barang, from A cross join transaksi penjualan, yaitu pada tabel transaksi penjualan, di mana A kode barang sama dengan B kode barang. Maka keluar kode barang dan nama barang. Kode barang ini sudah yang dimiliki oleh tabel barang dan tabel transaksi penjualan. Kemudian ada inner join, digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Nah, select A kode barang, A nama barang, stok barang. Dari tabel barang, inner join, transaksi penjualan B, where B kode barang sama dengan A kode barang. Maka ini sama juga, yaitu kode barang ini dimiliki oleh tabel barang dan tabel transaksi penjualan. Kemudian ada full join. Full join digunakan untuk menggabungkan tabel dengan left join dan right join. Contohnya sintaks ini yaitu select A kode barang, A nama barang, stok barang, from barang A. Nah, left join transaksi penjualan B on A kode barang sama dengan B dot kode barang union select. Kemudian select lagi A kode barang, A nama barang, stok barang, from barang A. Kemudian right join transaksi penjualan B on kode barang sama dengan kode barang. Maka keluarannya akan seperti ini. Kemudian ada any dan exit. Berdasarkan gambar di atas, any digunakan untuk menggabungkan dua tabel dan nilai yang sama dari kedua tabel tersebut karena memanggil operator sama dengan. Contohnya select kode barang, stok barang, from barang. Kode barang sama dengan any select kode barang from transaksi penjualan. Jadi di sini kode yang ditambahkan adalah kode barang dan stok barang. Nah, axis ini digunakan untuk menguji keberadaan baris pada tabel, yaitu select A kode barang, nama barang, from barang A, where exists. Select kode barang from transaksi penjualan. Jadi dipilih kode barang dari transaksi penjualan. B, where A kode barang sama dengan B dot kode barang. Jadi sini kode barangnya itu dari
tabel barang, dan tabel transaksi. Kemudian ada tabel virtual view. Nah, view di sini digunakan untuk menggabungkan tiga tabel yang memiliki file yang sama. Contohnya itu select kode barang, nama barang, stok barang, from barang. Jadi ini dari tabel barang. Inner join transaksi pembeli B B on A kode barang, B sama dengan B kode barang. Inner join transaksi penjualan C on A kode barang sama dengan C kode barang. Jadi kode barang di sini itu dimiliki oleh tiga tabel yang sudah digabungkan, yaitu dari tabel barang, tabel transaksi pembeli, dan tabel transaksi penjualan. Kemudian kita disuruh kembali untuk membuat tabel. Di sini kita akan membuat tabel yang berisi kabupaten, kemudian laki-laki dan perempuan. Lalu kita memasukkan datanya, yaitu kabupaten, laki dan perempuan. Di sini saya menggunakan tabel angka buta huruf Sumatera Selatan pada tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten kota. Kemudian keluarannya akan seperti ini. Kemudian ada ascending dan descending. Yang pertama, ascending itu digunakan untuk menampilkan data berurut dari sesuai abjad atau dari yang terkecil. Contohnya, select from ABH Sumsel 2022 order by kabupaten kota. Jadi, pada kabupaten kota ini akan ditampilkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu dari huruf E ke huruf S. Nah, descending itu untuk menampilkan data berurut dari sesuai abjad dari yang terbesar. Kalau ascending yang terkecil, kalau descending yang terbesar. Dan itu ada alias. Berdasarkan gambar ini, dapat dilihat bahwa kolom yang ingin dialiaskan atau diubah yaitu kabupaten kota menjadi kap kota, laki-laki menjadi pria, dan perempuan menjadi wanita. Nah, jadi kita akan mengaliaskan kabupaten underscore kota ini menjadi kap kota, laki-laki ini menjadi pria, perempuan ini menjadi wanita. Maka keluarannya akan berubah yaitu ini menjadi kap kota. Yang ini tadi awalnya laki-laki menjadi pria, kemudian perempuan menjadi wanita. Kemudian ada maksimum dan minimum. Maksimum itu kita gunakan untuk menampilkan nilai tertinggi. Contohnya itu select maksimum laki-laki, maksimum perempuan from ABH Sumsel 2022. Maka di sini didapatkan nilai maksimum dari laki-laki yaitu 2,2 dan nilai maksimum dari perempuan yaitu 3,73. Dan kemudian ada minimum yaitu nilai yang terendah. Di sini didapatkan nilai terendah dari laki-laki yaitu 0 dan nilai minimum dari perempuan itu 0,16. Kemudian ada rata-rata, total, dan standar deviasi. Nah, untuk rata-rata menggunakan sintaks APG, maka keluarnya akan seperti ini. Lalu total itu kita menggunakan sum, dan standar deviasi kita gunakan STD. Kemudian ada self join. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perintah self join adalah gabungan tabel itu sendiri untuk menampilkan nilai pada tabel yang bernilai sama. Nah, pada tabel ABH Sumsel 2002 ini tidak terdapat nilai yang sama pada data tersebut. Maka keluarannya akan seperti ini, yang mengartikan tidak terdapat data yang sama. Query dengan 3 operator. Nah, di sini kan memiliki 3 operator itu lebih dari
lebih dari, kemudian sama dengan, lalu ini lebih dari sama dengan, seharusnya. Nah, jika ada lebih dari, select from ABH. Misal perempuan lebih dari, select rata-rata from ABH. Misal. Jadi dia akan menampilkan data perempuan lebih dari nilai rata-rata perempuan. Begitu juga yang lainnya. Seperti ini sama dengan. Berarti dia akan menampilkan nilai laki-laki yang sama dengan nilai maksimum dari laki-laki. Sekian, terima kasih.